Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Kita bertemu ya masih dalam perkuliahan Evidence Based Medicine. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas berkaitan dengan riset preventif. Nah, kalau dikatakan riset itu ataupun penelitian preventif itu adalah membahas tentang adanya hubungan faktor resiko dengan kejadian suatu penyakit ya, dengan cara memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap faktor resiko tersebut dari suatu subjek. Nah, hubungan faktor resiko terhadap adanya kejadian suatu penyakit dengan memberikan perlakuan ataupun manipulasi terhadap faktor resiko tersebut. Nah, itu dia. Dalam penelitian preventif ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah prevensi primer. Nah, kalau dikatakan prevensi primer adalah menghilangkan atau mengurangi faktor resikonya. Nah, faktor resiko misalnya dalam proses imunisasi ya, contoh lain adalah menghentikan merokok untuk terapi hipertensi. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya prevensi sekunder. Nah, kalau dikatakan prevensi sekunder yaitu adalah deteksi awal dari suatu penyakit ya untuk menghilangkan adanya penyakit. Contohnya adalah terapi kuman TBC. Nah, itu dia kan. Kemudian terapi kuman corona. Ada nggak terapi kuman corona? Pada saat ini ada ya. Kemudian adanya kuman tipoid. Nah, itu dia. Kemudian adanya prevensi tertier. Nah, kalau dikatakan prevensi tertier adalah membatasi dampak terhadap adanya suatu penyakit. Nah, contohnya adalah terapi radiasi, kemudian masektomi parsial. Nah, itu dia ya, berkaitan dengan penelitian preventif. Nah, tadi ada 3 ya, berarti yaitu adanya prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Nah, evaluasi kemajuan terapi ya pada masa lalu menunjukkan hasil yang kurang efisien dan terkadang memerlukan proses yang bersifat membahayakan. Nah, itu karena tidak berdasarkan bukti ya. Jadi bukan hanya peran dokter saja yang memiliki kemampuan klinis, tapi juga peran seorang farmasis diperlukan di sini untuk memberikan terapi apa yang sebaiknya diberikan kepada pasien ya. Dan harus adanya bukti penelitian terbaru. Nah, agar tidak ketinggalan zaman, pastinya ketinggalan informasi pastinya. Nah, dengan melihat pada penelitian kesehatan dan adanya literatur, berarti dapat membantu tenaga kesehatan untuk menentukan pertama pastinya diagnosa yang tepat. Kan itu dia. Kemudian memilih rencana pemeriksaan terbaru. Nah, memilih rencana apa sebaiknya diberikan kepada pasien ini. Kemudian terapi terbaru apa yang selayaknya diberikan kepada pasien. Nah, yang terakhir adalah bagaimana metode pencegahannya. Nah, itu dia ya. Kemudian teknik evidence based medicine ini adalah biasanya berskala besar ya untuk mengelompokkan penyakit yang sama. Nah, biasanya digunakan adalah konsensus ya, konsensus. Survei lah, konsensus itu biasanya survei ya. Nah, manfaatnya adalah untuk menentukan adanya diagnosa. Pastinya manfaat dari konsensus itu untuk menentukan adanya diagnosa dan satu lagi untuk menentukan adanya terapi. Nah, itu dia. Nah, kalau dikatakan evidence based medicine yang secara klinis yaitu merupakan bukti penelitian terbaru untuk memutuskan tentang penata laksanaan pasien secara individu dan adanya perbaikan ataupun evaluasi terhadap perawatan dari si pasien tersebut. Nah, digunakanlah standarnya ya, standar terapinya. Kemudian adanya peran serta aktif dari seorang praktisi klinis tersebut. Nah, berdasarkan evidence based medicine secara klinis itu harus dilakukan dengan sumber. Nah, sumbernya itu bisa berupa systematic review ya, review secara sistematis atau berdasarkan efikasi terapi yang biasa dikenal dengan large randomized control trials ya, efikasi terapi. Kemudian adanya pemantauan waktu, berapa lama sebaiknya terapi diberikan kepada pasien. Nah, itu dia ya, buktinya ya harus dengan cara berapa lama itu ada tes diagnosa, tes laboratorium ya, dan adanya terapi tersebut. Nah, terapi apa yang sebaiknya diberikan. Nah, itu dia. Kalau dia dikatakan klasifikasinya ya, untuk terapi klasifikasi IBM klinis ini ada namanya evidence based guideline
ya. Kemudian ada namanya evidence based individual decision making. Nah, kalau dikatakan evidence based guideline, dia evidence based medicine praktis pada tingkat organisasi, guideline. Jadi dia penerapan pengobatan berbasis bukti tersebut dari suatu organisasi kesehatan, pastinya dari ID, ya, dari IAI, pastinya seperti itu. Nah, kalau dikatakan evidence based individual decision maker, dia secara individual, ya, pada seseorang. Nah, praktis pada seseorang terjadi. Nah, dari sumber tadi pasti terdapat manfaatnya, ya. Evidence based tadi secara klinis itu berdasarkan guideline, ya, berdasarkan guideline itu dari suatu organisasi, penelitian berdasarkan bukti dari suatu organisasi, maka tujuannya apa? Manfaatnya apa? Pertama, membantu menurunkan mortalitas. Nah, membantu menurunkan tingkat kematian dari suatu pasien. Kemudian adanya memperbaiki derajat kesehatan dan perawatan. Memperbaiki derajat kesehatan dan perawatan. Kemudian adanya evaluasi, pastinya ya, mengevaluasi dan merencanakan terapi apa yang sebaiknya. Kemudian memilih pola hidup dan perawatan kesehatan terbaik. Nah, itu dia, memilih pola hidup dan perawatan kesehatan terbaik. Nah, itu dia. Kemudian, jadi dalam evidence based medicine secara klinis ini ada beberapa kategori, ya. Kategorinya itu ada level A. Kalau dikatakan level A itu suatu penelitian yang memberikan manfaat klinik lebih baik dengan resiko yang sedikit. Nah, itu dia kan level A, penelitian yang memberikan manfaat klinik lebih baik dengan adanya resiko yang sedikit. Kemudian kalau dikatakan level B, penelitian yang memberikan manfaat klinik sedikit lebih baik dengan resiko sedikit. Kalau tadi kan dia level A itu resikonya banyak, manfaat klinisnya banyak tapi resikonya sedikit. Nah, kalau level B ini, ya, manfaat klinisnya sedikit dan juga ya pasti resikonya sedikit. Nah, itu dia. Kalau dikatakan level C, memberikan manfaat klinis yang sedikit di mana perbandingan antara manfaat dan resikonya sama. Nah, itu dia dikatakan level C. Kemudian ada namanya level D. Nah, itu dia suatu penelitian yang memberikan resiko klinik yang lebih berat. Nah, itu level D. Dan level I, penelitian yang tidak mempunyai bukti cukup, kualitas jelek, atau banyaknya pertentangan. Jadi kategori dalam evidence based medicine yang bersifat klinis itu ada level A, level B, level C, level D, dan level I. Itu dia. Kemudian pada pembagian, ya, level-level tadi, ya, ada namanya penerapan berdasarkan prevensi, diagnosa, prognosis, dan terapi. Nah, itu dia ya, preventif, pencegahan, diagnosa, prognosis, dan terapi. Nah, itu dia. Nah, beberapa penelitian yang berkaitan dengan evidence based medicine secara klinis ini ada beberapa metode, ya. Pertama ada namanya meta analisis, ya. Kalau dikatakan meta analisis berarti evaluasi terapi, efektivitas, dan rencana penelitian yang baru. Nah, itu dikatakan meta analisis. Kemudian ada systematic overview, di mana kalau sistematik berarti topik klinik untuk menjawab pertanyaan yang spesifik seputaran penyakit pada pasien tersebut. Nah, itu. Kemudian ada namanya randomized control clinical trial atau control clinical trial. Contohnya adalah diagnosanya, terapinya, efektivitasnya. Nah, itu. Kemudian ada namanya penelitian prospektif. Nah, kalau dikatakan penelitian prospektif, dia membahas berkaitan dengan prognosisnya, etiologinya, nah, bagaimana prevensinya. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya case control study, yaitu adalah penelitian retrospektif. Ya, hampir sama ya, dengan penelitian prospektif dan retrospektif itu adanya prognosis, etiologi, dan prevensinya. Kemudian adanya cross sectional study, ya, cross sectional study. Kemudian yang terakhir adalah adanya review. Nah, meta analisis ataupun systematic review itu digunakan untuk informasi terapi bila tidak ada penelitian dalam jumlah yang besar. Itu dia ya, meningkatkan kekuatan akibat adanya intervensi secara statistik. Intinya penelitian tersebut berkaitan dengan informasi terapi tapi tidak ada penelitian dalam jumlah yang besar, berarti masih dalam tahap-tahap yang sangat kecil gitu ya. Nah, tujuannya apa? Bisa memperkirakan efek terapi apa yang sebaiknya diberikan kepada pasien. Nah, itu dia.
Kemudian yang tadi yang berkaitan dengan randomized control trial atau RCT itu, dia bila digunakan dalam jumlah besar menjadi sumber yang paling baik untuk memperkirakan manfaat dan kerugian dari hasil penelitian tersebut. Jadi sudah diprediksi apa manfaatnya dilakukan penelitian tersebut. Nah, apa kerugiannya dari hasil penelitian tersebut. Nah, itu dia. Intinya tujuannya adalah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan ataupun bias. Karena dia dilakukan dalam skala yang besar. Nah, ada beberapa istilah dalam evidence based medicine secara klinis, ya, penelitian perspektif itu ada namanya intoksikasi. Ya, kalau dikatakan intoksikasi adalah keadaan fisik dan psikis berada dalam pengaruh zat sehingga mempengaruhi pola pikir, perasaan ataupun perilaku. Nah, itu contohnya pada penderita narkoba ya. Kemudian ada namanya overdosis. Overdosis itu adalah suatu keadaan yang timbul bila zat yang dikonsumsi melebihi takaran. Nah, biasanya melebihi batas toleransi. Nah, itu dia kalau dikatakan overdosis. Kemudian ada istilah detoksifikasi, di mana tubuh seseorang itu dibersihkan dari pengaruh zat yang bersifat berbahaya dengan cara medikasi, detoksifikasi juga. Nah, itu dia. Nah, demikianlah ya perkuliahan kita yang ketiga ini, dipahami saja, dipelajari saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.